Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pripun kabaripun, sehat nggih? Alhamdulillah sehat sedanten nggih. Alhamdulillah ing sonten punika di sonten petang maghrib nggih pun gantos dinten kalau menurut kalender Hijriyah. Kita masuk bulan Maulid nggih utawi bulan Rabiul Awal. Ini bulan yang kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat, membaca sirah nabawiyah, membaca mencermati hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan barokah kebaikan dari beliau dan kelak insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam hari ini kita ngelajengaken membahas tema meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Pakai kitab nih salah satunya atau satu di antaranya adalah kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl ya, atau terjemahannya Prophetic Parenting. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya ke jenengan. Ngaji seperti ini itu enten ganjarane napa mboten? Tergantung. Nek niatipun amargi Gusti Allah, insyaallah enten ganjarani pun. Berarti kalau kita ngajak orang untuk ngaji, kalau niatnya kan Allah, ada pahalanya enggak? Ada. Jadi kita ngaji karena Allah ada pahalanya, ngajak orang lain agar mau ngaji karena Allah juga ada pahalanya. Nah, kalau lebih detail meleh, ngaji tentang mendidik anak menurut Islam itu wajib napa sunah? Sunah nama wajib? Wajib. Saya kemarin diundang agak jauh pertama kali ke tempat itu daerah Piyungan. Terus ternyata napa niki keblasuk ngoten nggih. Terus karena enggak pakai maps sempet muter-muter. Setelah itu pakai map baru sampai. Nah, itu juga tema yang diminta adalah peran ibu dalam mendidik anak. Jadi ibu-ibu mendidik anak maupun cucu-cucu kita itu wajib pakai ilmu. Oleh karena itu, belajar cara mendidik anak yang benar menurut Islam itu hukumnya wajib. Termasuk untuk bapak-bapak, karena bapak-bapak ini yang terkena tanggung jawab langsung dari Allah Ta'ala. Hari ini kita memang kehilangan figur-figur bapak yang mau sungguh-sungguh belajar tentang ilmu mendidik anak menurut Islam. Maka ini bapak-bapak yang hadir ini alhamdulillah mewakili. Biar kalau ditanya pengajian yang tanggilan ono bapak-bapak era, ono ada, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menulis kitab ini juga bapak-bapak, namanya Pak Nur Abdul Hafidh Suwaid. Ya, Syekh Nur Abdul Hafidh Suwaid menulis kitab Manhaj At-Tarbiyah
an-nabawiyah litifl, atau metode Nabi dalam mendidik anak. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, penulis kitab ini mengatakan bahwa beliau yakin sekali kalau mau didik anak, biar didik anaknya ini sukses dan berhasil, ya pakai caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cara yang lain. Oleh karena itu, beliau memberi nama judul bukunya Manhaj atau Minhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Mari kita bedah kenapa kok judul ini menurut beliau penting. Manhaj itu maksudipun adalah at-tariq al-wadih, jalan yang terang benderang, ya, cara atau jalan yang terang benderang. Artinya ketika disebut manhaj atau minhaj, itu memang jalannya terang benderang. Bukan bukan ngoyo-woro, tetapi jelas konkret. Jamaknya nanti adalah manahij. Makanya ada contohnya manhaj ad-dirasah, berarti metode pengajaran. Kemudian manhaj at-ta'lim, metode pengajaran atau metode pendidikan, pemberian ilmu. Maka kalau disebut manhaj Bapak Ibu, berarti caranya itu sudah jelas, caranya itu terang. Kenapa disebut an-nabawiyah? Karena memang nanti metodenya ini akan mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disebut at-tarbiyah. At-tarbiyah punya beberapa makna. Satu di antaranya yang kita pakai adalah nanti robba yarubbu, ya, robba yarubbu. Jadi kata at-tarbiyah itu bisa dari kata roba yarbu, bisa dari kata robbiya yarba, atau dari kata robba yarubbu. Al-Baydhawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tarbiyah adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Membawa atau menyampaikan sesuatu sampai ke kesempurnaannya. Jadi namanya at-tarbiyah, Bu, mendidik niku nggih Bapak Ibu, niku mendidik anak agar sampai kepada kamalnya, kepada kesempurnaannya, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Sehingga di dalam proses at-tarbiyah, proses mendidik Bapak Ibu, itu memang biasanya harus pelan-pelan, tidak langsung sakdek saknyet. Kalau jenengan punya bayinya usianya baru 2 bulan umpamanya, kira-kira kalau diberi makan daging, saya mau tanya, tempe niku saya napa mboten? Tapi kalau diberikan ke bayi 1 bulan, saya nama badan. Atau ayam, jenengan teman ayam nggih? Daging ayam. Ayam napa, Bu? Ayam kampung napa ayam legor? Lalu daging ayam itu diberikan kepada bayi umur 1 bulan. Itu saya nama badan. Mboten. Kenapa? Katanya bagus. Wah, belum bisa mengunyah, belum punya gigi yang memadai. Sama pendidikan juga kadang tidak langsung brek gitu mboten, tetapi pelan-pelan, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, di dalam penjelasan yang lain itu disebutkan bahwa at-tarbiyah huwa insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam.
Jadi adalah menumbuhkan atau membawa sesuatu setahap demi setahap, kondisi demi kondisi, sampai pada situasi tamam, situasi sempurna atau lengkap. Jadi memang di dalam pendidikan ini berarti ada yang namanya tahapan demi tahapan. Nah, jadi kalau kita didik ya Bapak Ibu, itu memang tahapan demi tahapan. Tapi kalau kita mau anak kita baik, kita harus mau mendidiknya setahap demi setahap. Nah, contohnya, kalau tadi kita ngasih tempe kepada anak itu nggak baik, kalau ngasih HP kepada anak baik, betul Bapak Ibu? Nggih, nggih. Anak jenengan yang SD, yang SMP sudah pegang HP napa dereng? Kira-kira kalau SMP dan SD pegang HP niku tambah saya napa tambah napa? Kira-kira, ini bukan kata saya ya, ini ada buku judulnya Anxious Generation, generasi cemas. Penelitian membuktikan anak remaja usia 16 tahun pegang HP itu minimal mengalami gangguan 4 atau 5. Pernah kita bahas nggih? Pertama, mengalami gangguan tidur, sleep deprivation. Yang kedua, mengalami adiksi, kecanduan. Bangun tidurku cari HP. Sambil makan pegangan HP. Habis sholat langsung cek HP. Mau tidur tangannya bawa HP. Makanya penelitian ini mahasiswa malah. Penelitian menunjukkan mahasiswa pegang HP, HP-nya di silent, ditaruh di saku bajunya, dibawa waktu kuliah, itu ternyata mahasiswanya mengalami gangguan mahasiswa. Apalagi kok cuma murid siswa SMP, SD. Maka jangan heran, saya pernah ngisi di satu tempat, satu masjid ya, itu untuk anak-anak mudanya. Waktu awal ngisi saya diamkan, tapi setelah saya diundang lagi saya bilang, adik-adik mau sehat apa sakit? Sehat. Mau sukses apa stres? Sukses. Ya sudah, HP-nya kita kumpulkan dulu. Kalau kita mau ngaji, HP-nya kumpulkan. Akhirnya itu satu majelis, anak-anak muda itu bisa mendengarkan. Kenapa? HP-nya nggak dipegang. Kalau ada anak-anak SMP, apalagi SMP, SMA, kok SMA? Saya itu ngisi perusahaan, orang-orang kerja, bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada nikah, sudah punya anak. Itu saya ngisi pada pegang HP, sebagian mendengarkan, sebagian asik ngecek HP. Itu bapak-bapak, ibu-ibu kerja profesional mereka. Wong saya itu diundang perusahaan, kan berarti dibayar kan? Lalu saya bilang, oke, bapak ibu, kalau waktu kita terbatas, bapak ibu juga waktunya terbatas, biar efektif silakan HP-nya dikumpulkan di depan. Setelah HP-nya dikumpulkan di depan, alhamdulillah 3 jam tak terasa. Asik, kenapa? Karena nggak pegang HP. Tadi mahasiswa tadi Bu, Pak, itu dicek pakai alat ukur, ternyata begitu pegang HP nggak konsentrasi, mengalami namanya attention fragmentation, gangguan atau keterpecahan perhatian. Karena antara lihat HP atau dengarkan, lihat HP atau dengarkan. Apalagi kalau ada notifikasi nggak penting-penting banget. Tapi karena sudah terjadi gangguan, akhirnya dikit-dikit lihat HP, scrolling, ngecek video orang, padahal nggak ada hubungannya sama kita. Dicek videonya, dicek pesannya, dicek kalau punya media sosial, TikTok, cek TikToknya atau Instagramnya. Akhirnya orang tidak bisa hidup sepenuhnya, dia menjadi budaknya HP. Keren buatan niku, budak HP niku keren apa buatan?
Nggak keren. Abdul HP kan bahasa Arab kan Abdul Hinfu, ini nggak keren itu. Makanya kalau kita lihat ada anak muda, apalagi bahkan sekarang ke bapak ibu, ada penyakit kejiwaan yang mengenai orang tua, namanya namanya technoference, namanya keren ya, technoference, yaitu orang tua yang terkena gangguan teknologi sehingga dia tidak bisa sepenuhnya menjadi orang tua. Ngobrol sama anak pegang HP, diskusi sama suami atau istrinya pegang HP. Akhirnya dia mengalami gangguan namanya technoference. Akhirnya gara-gara itu dia tidak mampu menjadi seorang bapak dengan baik, seorang ibu dengan baik, seorang simbah dengan baik, seorang suami atau istri dengan baik, gara-gara interference atau keterpengaruhan HP atau gadget atau semisalnya. Itu padahal orang tua. Apalagi kalau SMA, SMK, SMP, SD. Wis niku insya Allah pasti rusaknya. Makanya sampai ada buku judulnya Anxious Generation, mengumpulkan bukti-bukti ilmiah rusaknya anak dan remaja, khususnya mengalami gangguan kecemasan gara-gara HP. Nah, kalau di dalam pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua harus jelas dan tegas. Pengen anaknya sukses apa enggak? Pengen, oke, HP pegang. Anak boleh pinjem HP, tetapi HP milik orang tua, bukan milik si anak. Kalau milik orang tua, pemakaiannya harus izin orang tua di waktu-waktu yang tertentu. Agar apa? Agar anaknya jadi orang sukses. Agar anaknya beres, kelak sukses. Maka jangan salahkan orang lain. Kalau anak jenengan SD, SMP, plegak-plegu, dijak ngomong kadang nggak nyambung, diminta sesuatu nggak satset ya, letoy, lemah. Kenapa? Karena sudah terjadi gangguan pada dirinya. Menurut penelitiannya Jonathan Haidt itu, satu di antara penyebab utamanya gara-gara apa? Smartphone ya, HP yang pinter. HP-nya pinter, anaknya jadi tenane. Nek HP-nya pinter, anaknya jadi bodoh. Atau keblinger tadi. Jadi kalau smartphone, handphonenya yang pinter, anaknya jadi dumb. Jadi bodoh, dumb child alias anak bodoh, bahkan dumber child, anak yang tambah bodoh, lebih bodoh lagi. Salahnya siapa? Salahnya orang tua mengizinkan anaknya usia belum 19 tahun sudah punya HP, sudah punya media sosial. Makanya di beberapa negara sekarang dilarang anak kok punya HP apalagi punya media sosial. Punya HP dilarang. Kemudian punya media sosial, nggak punya HP tapi punya media sosial, sekarang juga dilarang. Contohnya di Australia, anak ketahuan usia 16 tahun ke bawah punya media sosial, anaknya bisa masuk penjara. Nah, kalau di Tanggilan masuk semua nanti ya. Enggak, kalau anak saya enggak, alhamdulillah. Terus bapak-bapak santri sajadah juga enggak, alhamdulillah. Ya enggak tahu kalau kamu punya media sosial enggak, Mas Arif? Enggak tahu, alhamdulillah, selamat kamu ya. Jadi hari ini kita ini salah paham. Dikiranya kalau anak pegang HP itu keren, boten. Para pakar internasional kalau lihat ada murid SMP, anak SMP, SD pegang HP itu malah ketok bodone. Semakin pinter HP-nya, semakin berbahaya efeknya untuk SMP ke bawah. Kok SMP, bahkan SMA, SMK ke bawah. Ini hati-hati, dan ini hasil penelitian, bukan ngarang gitu nggih. Sampai ada penelitian. Nanti ada yang tadi gangguan tidur,
kemudian kecanduan, yang ketiga gangguan perhatian. Jadi kalau memperhatikan itu dia nggak bisa fokus karena kebiasaan pegang HP, dengerin guru sambil ngecek HP, ikut pengajian sambil ngecek HP. Akhirnya dia itu nggak bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya menjadi turun. Apalagi baca buku, wah tambah susah. Ini kalau anak-anak kayak gini ditanya, kamu baca buku khatam berapa sebulan? Belum tentu satu buku dia khatam. Karena perhatiannya sudah tersedot habis-habisan oleh HP dan media sosial. Belum nanti kecanduan, kecanduan game. Waduh, tambah lagi. Suka nonton film-film pendek, wes tambah lagi. Suka mulai. Akhirnya hidupnya itu kebanyakan dipakai di depan HP. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak produktif. Yang rugi sinten? Yang rugi siapa, Bu? Kalau anak kita kayak gitu? Bukan orang tua, anaknya itu sendiri yang rugi. Kenapa? Dia harusnya segini tinggi kemampuannya, gara-gara kecanduan HP, media sosial, game dan sebagainya turun. Yang paling rugi dia. Makanya ketika di beberapa negara ya kayak di Cina itu digambarkan, dilihatkan video. Anak-anak SD ini dilihatkan video. Pertama video anak lagi belajar kayak gini nih, lalu disodorkan baca. Jadi di meja kayak gini disodorkan buku atau HP. Video pertama HP, ditunjukkan gara-gara HP nanti gimana, kecanduan, malah akhirnya tidurnya larut malam, akhirnya nggak belajar, akhirnya waktu ujian nilainya jelek, akhirnya lulus dengan nilai pas-pasan, akhirnya dia kemampuannya pas-pasan, akhirnya kerjanya asal-asalan, akhirnya karena kerja asal-asalan gajinya rendah, akhirnya hidupnya menderita. Oke. Video kedua ditunjukkan, HP-nya disingkirkan, ganti buku. Akhirnya dia hidupnya baca buku, ngerjain soal, belajar, diskusi. Waktu ujian sukses, ilmu dia kuasai, lalu kuliah dengan baik. Kalau kemudian dia memiliki ilmu yang baik, keterampilannya bagus, akhirnya lulus, kerja terhormat atau bisnisnya terhormat. Akhirnya dia memiliki pendapatan tinggi dan kemauan belajar tinggi. Akhirnya siapa yang untung? Dia dulu. Maka video itu menunjukkan nggak ngomongin orang tua, yang dibicarakan, nak, kalau kamu main HP, kamu punya HP, nak, kamu sedang menghancurkan masa depan. Dilihatkan dalam bentuk video. Kalau kamu singkirkan HP-mu, nak, kamu nggak usah punya HP, nak, kamu baca buku, nak, kamu belajar, nak, kamu diskusi, nak, kamu bisa. Nanti kamu mau beli HP secanggih apapun gampang. Saat kamu sudah pinter, saat kamu sudah senang membaca, saat kamu sudah cinta belajar. Sehingga kalau di kelas ya mendengarkan, ya nulis, ya paham, ya bertanya. Akhirnya jiwanya hidup, pikirannya cerdas, orangnya smart people. Bukan smartphone tetapi smart people, smart kids. Jadi anak yang cerdas. Nanti kalau jadi bapak, bapak yang cerdas. Kalau jadi ibu, ibu yang cerdas. Pripun, Bu? Pilih pundi? Pripun, Pak? Pilih pundi? Iya, makanya tarik HP dari anak kita. Wah, boleh. Tapi statusnya pinjam. Kalau pengen anak kita sukses, bukan stres. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan kepada kita bahwa metode mendidik ini memang setahap demi setahap. Makanya kalau anak belum usia 19 tahun ya jangan dikasih HP. Sama seperti anak usianya baru sebulan ya jangan dikasih tempe, bahaya. Atau dikasih nopo, umpamanya ayam tadi bagus nggih, tapi ayam utuhan kok diberikan kepada bayi 1 bulan bisa keselak.
Iya bisa mati, minimal sakit. Sama seperti anak belum usia 19 tahun kok sudah punya HP, sudah berasik dengan media sosial, ngegame dibiarkan. Ya wajar kalau anaknya jadi blow on. Minimal tulalit, tulalit ini minimal niku napa tidak satset. Nggak bisa set nggak bisa karena sudah keasikan dengan HP, gadget bikin bodoh. Anak-anak yang sudah kecanduan itu lebih seneng pegang HP daripada membaca dan menulis. Padahal membaca buku fisik ngeten niki nggih Ibu nggih dan menulis ya Pak ya, itu tidak bisa digantikan dengan nonton tulisan di WA. Tidak bisa digantikan dengan nonton video. Tidak bisa digantikan bahkan dengan membaca e-book atau screenbook, nggak bisa. Kan beda nggih kalau kita pegang gadget atau pegang tablet atau pegang laptop atau pegang HP terus baca buku yang di layar niku nggih. Beda dengan baca buku kayak gini. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah sekalian, yuk kita ikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau ngajar didik anak ya ikuti manhaj at-tarbiyah an-nabawiyah litifl. Nah, buku yang akan kita pelajari nanti itu akan membahas sangat detail dari anak belum lahir, anak lahir sampai anak mencapai usia balik. Apa yang harus kita lakukan? Satu di antaranya pesan dari para ahli, cegah anak-anak Anda dari punya HP kecepatan. Sama seperti cegah anak Anda dari makan tempe atau ayam goreng kecepatan, itu sama. Pendidikan apalagi repotnya kan nggak kelihatan nggih. Oke toh anaknya anteng, anaknya diem, ternyata kecanduan HP. Nauzubillahi min dzalik. Pun wektalipun ngisa. Ngoten nggih, kula semangat banget nggih. Alhamdulillah. Ngoten nggih Ibu-ibu, Bapak-bapak, adik-adik sekalian, bagi orang tua yang ingin anaknya sukses, silahkan perhatikan sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.